Oke, ini adalah product knowledge, kemitraan AFTA, Aquila Fingerprint Talent Analysis, pengetahuan produk bagi mitra ya. Apa itu AFTA, kemudian bagaimana cara mengambil data, bagaimana cara mengambil sampel, kemudian kira-kira apa yang sering ditanyakan akan kita bahas di sini. Nah, yang pertama itu kita sebelum menyimak tentang apa itu AFTA, itu lebih baik mencoba analisa ini terlebih dahulu. Jadi silakan ambil paket yang termurah aja, 150.000, nanti Anda akan mengetahui apa itu AFTA lebih cepat ya, agar dapat memahaminya dengan lebih mudah. Jadi kalau Anda belum pernah mencoba, itu proses pengambilan data, kemudian hasil analisa, kemudian isinya apa aja, nanti Anda akan ya kira-kira apa ya akan gitu. Nah, apa itu AFTA? AFTA adalah analisa bakat melalui sidik jari. Nah, biasanya ini udah banyak ya brand-brand lain, brand-brand yang lain itu yang analisa bakat melalui sidik jari. Bahkan saat ini tuh ada banyak itu. Bahkan ada white software-nya. Nah, bedanya kita dengan teman-teman yang lain itu adalah kita tidak hanya melalui sidik jari saja, namun juga di telapak tangan. Jadi kita ambil titik ATD di telapak tangan itu, kemudian kita analisa, kemudian nanti akan keluar hasilnya. Nah, ada 11 pola ya di sini ya. Mana tuh ini? Ada 11 pola yang kita pakai ya saat ini. Itu ada 11 pola yang kita pakai dari jadi pola itu sebenarnya cuma dua, kemudian dikembangkan jadi 3, kemudian dikembangkan jadi 11 ini. Jadi ini adalah udah upgradean ketiga ya. Yang memiliki arti berbeda di tiap jarinya. Jadi pola itu dari 11 kita namakan A sampai K gitu. Misalkan A di jempol kiri itu artinya apa. Kemudian B di jempol kiri artinya apa, C di jempol kiri artinya apa, D jempol kiri D artinya apa, dan seterusnya. Nah, rumus inilah yang kita jual. Jadi jangan ditanya kalau misalkan C di jempol kiri itu artinya apa ya. Nah, yaitu yang kita jual. Dan hasil dari 11 pola ini menghasilkan hasil kualitatif di hasil analisanya. Hasil kualitatif itu apa? Menonjol, sangat menonjol, sedang. Jadi ini bakat, yang menghasilkan bakat itu dari pola ini. Kemudian untuk ATD itu adalah kumpulan 3 delta di bawah telunjuk, di bawah kelingking. Jadi ada delta di bawah telunjuk, ada delta di bawah kelingking, dan ada delta di telapak tangan yang membentuk segitiga. Nah, segitiga itu kita namakan dengan ATD. Gitu. Jadi ada segitiga ATD di telapak tangan. Hasil analisanya dalam bentuk angka atau kuantitatif. Jadi telapak tangan itu menghasilkan kuantitatif atau angka, sidik jari itu menghasilkan menonjol dan sangat menonjol, sedang menonjol dan sangat menonjol, kira-kira seperti itu. Nah, 11 pola itu apa aja? Ini sebenarnya adalah kode yang kita buat sendiri ya. A itu ini sebenarnya namanya biasanya arch gitu ya, atau anak panah gitu. Kemudian ini B itu tented arch. Kemudian ini loop ya, C atau D, ini ulnar loop atau radial loop. Jadi kalau ini wall ya, wall konsentris, wall spiral. Kemudian ini wall oval, ini wall apa namanya? Double loop. Kalau ini wall apa lupa saya. Ini peacock, kemudian ini varian. Ini lupa namanya. Wall varian. Wall varian itu ini. Ini lupa namanya. I. Jadi saya yang hafalkan saya adalah A, B, C, D, dan E. Nah, setiap pola ketika berada di jempol kiri, misal ya, A di jempol kiri itu punya arti sendiri, B di jempol kiri punya arti sendiri, C di jempol kiri punya arti sendiri, D di jempol kiri ada arti sendiri, E di jempol kiri
ada arti sendiri, dan seterusnya sampai K. Kemudian A di telunjuk kiri punya arti sendiri, B di telunjuk kiri punya arti sendiri, C di telunjuk kiri ada arti sendiri, D di telunjuk kiri ada arti sendiri. Kalau kita gabungkan ya, artinya kan jempol aja itu punya 11 kemungkinan, A, B, sampai K. Kemudian jempol kiri ada 11 kemungkinan, A sampai K. Kemudian kalau itu digabungkan akan membuat sebuah kemungkinan kan ya. Nah, jumlah kemungkinan yang bisa dikeluarkan itu sekitar 10 pangkat 11. Nah, 10 pangkat 11 itu berapa? Saya nggak ngitung ya, belum ngitung ya. 10 kali 10 kali 10 kali 10 berarti sekitar berapa? 100 miliar ya. 100 miliar karakter yang bisa dimunculkan dalam hasil analisa ini. Makanya antara satu orang dengan orang lain itu kemungkinan sama itu ada kemungkinan sama, tapi kemungkinan untuk sama persis itu jarang terjadi, sangat jarang terjadi. Bahkan belum pernah gitu ya, sampai ke ATD. Belum pernah terjadi ada hasil yang sama persis. Selama saya ngecek, saya udah ngecek berapa? Lebih dari 6.000 kali gitu ya. Itu belum pernah ada yang sama. Seingat saya. Tapi dari perhitungan aja itu ada 100 miliar jenis gitu ya, yang bisa dibuat dari 11 pola ini dalam 10 jari. Jadi ya memang hasilnya lebih spesifik seperti itu. Tidak perlu dihafalkan, untuk jadi mitra itu nggak perlu dihafalkan karena ini untuk menentukan pola itu adalah tugas dari analis ya. Jadi ini yang nanti menentukan pola itu bukan Anda tapi analis. Nanti Anda mengirimkan hasil scan. Kemudian untuk ATD. ATD itu apa? ATD itu apa? A itu adalah titik A, titik T, titik D. Titik A, titik D, dan titik T. ATD kan ini bentuk segitiga ya. Nah, seperti itu. Nah, titik A itu apa? Adalah delta di bawah telunjuk. Jadi bukan sembarang titik A ini A gitu. Terus ini A ini D. A ini T, itu enggak. Jadi kita cari di area ini, di area bawah telunjuk itu kita cari deltanya itu ada di mana gitu. Delta itu pertemuan 3 aliran dari sidik jari. Jadi ini ada aliran, kemudian ada aliran. Nah, ini adalah titik delta. Jadi kita cari itu, deltanya kita cari. Nah, ini adalah titik A. Kemudian D itu juga iya di daerah ini, di area ini, maka kita cari itu deltanya di mana. Kemudian ketemu titik D. Jadi intinya ini bukan sembarang titik ya, ini bukan sembarang titik. Jadi kita cari itu delta. Kemudian untuk T, itu kita cari di daerah bawah telapak tangan ini, yang di bawah sini. Nah, di sini, misalkan kok ini ada delta, di sini ada delta, kemudian di sini ada delta, di sini ada delta, maka delta itu adalah titik terbawah T ya, titik T ya. Titik T itu adalah delta terbawah di telapak tangan. Jadi delta terbawah, kalau ini dilihat dari gambar itu di bawah, artinya ini adalah titik T. Nah, segitiga ini membentuk segitiga A, T, D. Kemudian kita ukur ini panjang AT itu berapa milimeter. Kemudian panjang DT itu berapa milimeter. Kemudian panjang AD itu berapa milimeter. Jadi kemudian hasil angka itu, hasil ukurnya kita input di software. Kira-kira seperti itu untuk pengambilan data ATD-nya. Sekedar untuk pengetahuan. Jadi selanjutnya adalah tugas dari analis ya. Nah, berikutnya cara pengambilan sampel. Cara pengambilan sampel itu perlu scan dengan 400 dpi render PNG. Ini untuk TK PAUD kelas 1 SD. Kelas 1 SD, TK, PAUD itu butuh 400 dpi. Nah, apakah beda? Iya.
kalau kelas 2 ke atas itu bisa pakai 300 dpi. Nah, kenapa kok harus beda? Kalau 400 dpi semua bisa, iya silahkan. Cuma kalau 400 dpi itu memang nyekennya jadi agak lama karena ngik, mandek, berhenti, ngik, berhenti, ngik, berhenti, ngik, berhenti kayak gitu. Jadi untuk 400 dpi nyekennya lebih lama. Jadi kalau udah kelas 2 ke atas mending pakai 300 dpi karena kalau pakai 300 dpi itu sekali ngiktek selesai gitu. Nah, scan-nya itu perlu nyeken 10 jari dan telapak tangan. Dan teknisnya nyekennya itu 2 kali ya. Jadi ini adalah scanan pertama. Nyeken pertama itu scan 2 jempol di sini. Jadi 2 jempol itu disendirikan, di-scan. Kemudian scan kedua itu 4 jari dan 2 telapak tangan. Pastikan telapak tangan itu terlihat semua. Jadi nyekennya 2 kali ya, 2 gambar. 2 jempol dan selain 2 jempol. Dari 4 jari dan 2 telapak tangan. Nyekennya memang harus 2 kali. Nah, kenapa kok enggak sekali aja? Karena jempol di sini miring, bisa dilihat. Kalau ini dilurusin, tetap aja kesulitan. Pernah kita coba pakai sekali aja biar cepet gitu kan. Tetap aja nanti jempolnya dilurus-lurusin, tetap aja nanti miring. Dan kalau miring kurang akurat ya, kurang akurat. Nah, scannernya itu pakai scanner model flatbed seperti ini, bukan scanner printer fotokopi. Kalau nanti misal terpaksa kalau pakai printer fotokopi itu kelas 2 ke atas itu masih kelihatan. Kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6 itu masih kelihatan pakai printer fotokopi. Namun ketika nanti ketemu TK, printer fotokopi itu nggak mampu. Saya udah nyoba sampai 600 dpi, udah tak setting bolak-balik, tetap aja nanti ke render PDF. Jadi akhirnya sampel scan itu sampai ke sini tidak kelihatan dan itu akan jadi banyak kerjaan karena harus ngulang nyeken lagi seperti itu. Jadi kalau Anda kok punya scanner fotokopi, ya udah berarti kelas 2 ke atas itu masih aman. Berikutnya, pengiriman data itu bentuknya besar, filenya itu besar. Jadi 134 MB untuk 400 dpi render PNG. Jadi itu lumayan besar ya, lumayan besar. Nah, karena filenya itu persatunya itu besar, maka pengiriman itu lebih baik menggunakan Google Drive. Sekarang dibayangin saja ya. Ini 134 MB untuk satu klien ya. Kalau dapat 10 klien aja itu berarti berapa? 1,3 GB. 1,3 GB. Nah, mengupload 1,3 GB itu tidaklah cepet. Ini butuh waktu lumayan lama. Kalau pakai HP itu bisa sampai 15 menit. Tethering ya maksudnya ya, tethering HP itu sampai 15 menit. Jadi lebih baik pakai Google Drive. Kenapa Google Drive? Karena ini lebih stabil. Nah, nanti kalau udah terkirim tinggal dihapus seperti itu. Namun kalau kesulitan pakai Google Drive itu bisa pakai email. Walaupun sama aja nanti diuploadnya ke Google Drive. Nah, tidak disarankan mengirim dalam bentuk WhatsApp. Kenapa? Karena akhirnya itu gambar itu akan diredus atau diperkecil sama WhatsApp. Sampai sini itu kabur. Jadi gambarnya itu blabur-blabur gitu, nggak kelihatan. Di sana itu jelas. Jadi nanti akan jadi miskomunikasi ya. Jadi loh, gambar saya di sini jelas kok, di situ katanya nggak jelas. Dikiranya saya bohong gitu loh. Padahal di sini benar-benar nggak kelihatan. Jadi biar tidak ada miskomunikasi, mending pakai email atau Google Drive ya. Tidak direkomendasikan pakai WhatsApp. Terus kemudian bahas hasil analisa. Nah, Anda sebagai mitra itu punya tugas atau punya kegiatan
membahas hasil analisa ini ke klien. Jadi yang melakukan pembahasan ke klien itu adalah Anda. Maka perlu dipahami per itemnya. Jadi per item dari hasil analisa itu benar-benar perlu dipahami ya. Misalnya seperti ini. Nah, ini kan ada ini ya. Logika matematika itu apa, walaupun ya di sini itu keterangan sebenarnya udah ada, keterangan intrapersonal itu apa sebenarnya sudah ada. Cuma Anda perlu benar-benar tahu dan paham tentang apa itu intrapersonal dan lain-lain. Jadi ketika nanti ditanya, Anda itu enggak terlalu gagap. Oh, intrapersonal terus Anda cari ini intrapersonal itu di mana. Nah, itu ya yang kelihatan tidak profesional. Jadi mending belajar sedikit, ngafalin sedikit seperti itu lebih baik daripada kelihatan kurang profesional. Bukan kelihatan bodoh, tapi kelihatan profesional. Nah, berikutnya adalah harga jual. Harga jual itu di ini. Jadi kita itu punya 3 hasil analisa. Premium, medium, dan basic. Premium itu 400.000, medium 300.000, dan 150.000 untuk basic. Hasil analisanya ini nanti bisa dilihat di contohnya, bisa di-download aja di contohnya, atau WA saya aja di sini ya. WA nanti akan saya kirimkan contoh hasil analisanya. Nah, karena daya beli tiap daerah itu berbeda, jadi misal seperti ini ya. 400.000 dijual di Jakarta, dijual di Samarinda, dijual di Medan, itu murah. Tapi ketika dijual di Magelang, kemudian dijual di mana misalnya yang lihat UMR-nya lah, lihat UMR-nya. UMR Sidoarjo berapa, UMR Magelang berapa, UMR Semarang berapa, UMR Tangerang berapa, itu beda-beda. Kenapa? Dari UMR itu bisa dilihat daya beli masyarakatnya. Jadi memang beda-beda. Jadi di satu Indonesia aja, krusnya itu beda. Makanan aja lah, itu beda. Satu porsi di sini sama di Magelang saya ya. Satu porsi makan, sekali makan itu 10.000 cukup. Mungkin di Jakarta nggak cukup. Saya nggak tahu juga ya di Jakarta berapa sekali makan. Nah, intinya karena di tiap daya beli di tiap daerah berbeda, sehingga dibuatlah harga minimal penjualan. Jadi, harga penawaran itu tetap di 400.000 per klien, tapi ada harga minimal yang bisa diberlakukan di daerah masing-masing. Ini hasil analisanya untuk 400.000 atau premium itu hasil analisanya lumayan banyak ya, lumayan banyak. Nah, medium itu separuhnya premium, kemudian basic itu separuhnya medium, kira-kira seperti itu. Nah, di sini makanya ada 30% off, ini untuk penyesuaian harga ya. Sebenarnya itu untuk penyesuaian harga dari daerah masing-masing. Kemudian cara marketingnya. Di sini beberapa cara marketing itu sebenarnya bebas ya, cara menjual gitu maksudnya. Cara penjualan itu sebenarnya bebas, bisa menggunakan brosur, bisa ikut pameran, bisa gerilya, maksudnya gerilya itu ketemu orang ke sana, ditawarin, ketemu orang ke sana, ditawarin lah kayak gitu. Jadi ini tiap orang punya kelebihan masing-masing ya. Ada teman mitra atau agen itu yang memang spesialisnya di gerilya ini. Spesialis bener. Jadi dia nongkrong di kafe atau memang kenalannya itu banyak. Kemudian punya grup-grup apa ya, misalnya grup sepeda gunung, grup mobil apa, grup motor apa, itu biasanya ini jos di sini. Memang dia base apa ya, caranya ke sana. Ada yang suka mengadakan pameran ke sana kemari, ke sana kemari. Jadi memang sukanya di pameran. Ada yang introvert, jadi pakai brosur. Brosurnya disebar di mana-mana tiap. Nah, itu memang karakter orangnya ya, itu karakternya. Jadi Anda perlu menemukan paling nyaman dan paling efektif itu di mana. Ada yang pinter online, jadi dia disebar di medsos, IG, YouTube, FB,
TikTok dan seterusnya itu di-share di medsos. Dia pinter buat kreasi, pinter buat video, nah otomatis memang mending di medsos, YouTube dan lain-lain. Kemudian penawaran ke sekolah, ada juga yang memang pinternya di sini. Jadi dia masuk ke kantor, udah nggak takut. Biasanya kalau memang nggak pernah kita menawarkan sesuatu di kantor orang, itu ya takut beneran, beneran takut ya, takut mentalnya langsung drop gitu aja lihat orang-orang kantor terus liatin kita gitu drop langsung. Nah, penawaran ke sekolah itu khusus untuk sekolah swasta dan bisa membuat kerjasama dengan sekolah. Kalau swasta ini aman. Nah, untuk sekolah negeri itu agak kesulitan. Jadi mending tidak perlu. Kalau SD, SMP itu jangan masuk di sekolah negeri. Itu aja itu lebih aman. Kalau SMA itu sebenarnya masih aman. Tapi iya pinter-pinter ya Anda ya. Orang itu punya karakter sendiri-sendiri lah. Mungkin saya nggak bisa gini, tapi bisa gitu, seperti ini, punya karakter sendiri-sendiri. Jadi Anda perlu menemukan cara penjualan ternyaman dan terefektif. Untuk sekolah negeri kesulitan karena ada regulasi, ada aturannya tentang pungutan, jadi hanya bisa sebar brosur saat ortu jemput anaknya. Silakan sebar brosur aja, kasih jeda seminggu, misal Senin pertama, Kamis Senin pertama, minggu berikutnya di hari Kamis, minggu berikutnya lagi di hari Sabtu. Jadi nggak harus Senin terus karena orangnya kadang beda-beda. Berikutnya, FAQ ya, frekuensi ask question. Misalkan, nggak bisa dicoret. Misal ada klien tanya saat kita mengadakan pameran gitu ya. Nah, biasanya yang ditanyaan ini, apa manfaatnya gitu ya. Nah, alternatif jawaban untuk mengetahui potensi yang belum dikembangkan di dalam diri Anda. Jadi yang potensi terpendam gitu. Nanti kita bisa mencari potensi yang belum pernah Anda pikirkan bahwa Anda memiliki potensi itu. Nah, seperti itu jawaban pendeknya ya. Nah, biasanya orang yang tanya ini itu belum pernah atau belum tertarik terhadap analisa bakat ini gitu. Jadi kadang-kadang kita perlu melihat sikon ini, melihat situasi dan kondisi karena butuh waktu panjang untuk menerangkan hasil, menerangkan apa itu sidik jari, apa itu kan butuh waktu lama ya. Nah, kalau sepi bisa kita tanggapi sampai puas. Kalau stand kita sepi atau kita punya banyak waktu luang, kita bisa tanggapi ini sampai puas. Tapi kalau misal kondisinya rame gitu ya, kondisi rame itu bisa langsung suruh coba atau kirimkan hasil pembahasan analisa itu. Kirimkan link videonya. Jadi kita siapin aja QR kode ya, kita siapin QR kode untuk pembahasan analisa atau buat aja video seperti ini tentang apa itu analisa bakat, diterangkan satu-satu itu dibuatkan video. Jadi ketika ada orang yang tanya apa manfaatnya, kita sudah siap ada videonya atau memang kita sudah siapin monitor apa itu TV ya, TV kecil gitu aja, TV kecil yang dimana bisa ditancapin flash disk. Nah, di situ ada video tentang apa itu analisa bakat, kira-kira seperti itu. Bisa langsung ditawarin juga, suruh coba, kemudian kasih di paket diskon yang paling murah gitu aja. Itu dilakukan untuk menghemat energi kalau pas kondisi ramai. Nah, valid tidak ya, ini sering ditanyakan. Valid tidak ya, persentase kebenaran berapa gitu kan. Nah, kebenaran sekitar 80%. Ini dari riset teman-teman ya. Nah, yang perlu diketahui adalah kami menganalisa potensi yang berasal dari genotip atau gen. Jadi kan ada teori genotip-fenotip ya. Jadi genotip itu mempengaruhi 50%, fenotip juga mempengaruhi 50%. Artinya kalau misal ya hasil analisa ini benar 100% pun itu sebenarnya hanya
50% karena mempengaruhi hasil akhirnya itu 50%. Namun pada prakteknya itu kadang bisa menjadi hampir 100%, hampir benar semua. Jadi tergantung dari pernah tidaknya mengalami trauma psikologi. Nah, trauma psikologi itu apa? Itu seperti ortu meninggal, perang, broken home, dan lain-lain. Jadi kalau belum pernah mengalami trauma, itu hasil analisa ini bisa hampir 100%. Kalau klien itu belum pernah mengalami trauma, itu hasil analisa ini hampir bisa 100%. Nah, apabila pernah mengalami trauma, maka tingkat kebenaran analisa ini bisa drop sampai 50% dan kadang kurang, gitu ya. Jadi intinya ini hasil ini adalah dari gen. Gen itu ketika fenotipnya itu nggak terlalu berpengaruh, ini kan jadi nggak ada pengaruhnya ya, masih sesuai dengan gennya, masih sesuai dengan gennya. Gampangannya gini aja ya. Gennya itu gen ganteng gitu, gen cakep gitu. Gennya itu ganteng. Nih dilalai saat SD ini amit-amit ya, saat SD itu kena masalah kemudian mukanya jerawatan banyak kayak gitu. Jadi otomatis kan tidak sesuai spek aslinya ya, tidak sesuai spek aslinya. Jadi ya intinya ini analisa ini adalah spesifikasi bawaannya atau spesifikasi lahir gitu. Kira-kira seperti itu. Kemudian apakah hasil analisa ini berubah? Iya. Sidik jari itu memang tidak berubah. Sidik jarinya, polanya itu tidak berubah. Namun ATD di telapak tangan itu bergerak atau berubah. Hal tersebut menyebabkan hasil analisa berupa angka, hasil analisa berupa angka akan ikut berubah. Dan apabila tes ulang lebih dari 3 bulan, apabila tes lagi 3 bulan lagi gitu ya, maka ada kemungkinan berubah hasilnya. Tergantung ada atau tidaknya upgrade pada klien. Jadi kalau klien itu ada peningkatan, maka hasil analisanya juga kelihatan ada peningkatan. Jadi ini untuk ATD memang real time. Real time saat ini. Nah, riset juga terus dilakukan. Jadi hasil analisa ini selalu dikembangkan ya, ada risetnya. Jadi kita pahami kalau ini seperti ini, seperti ini, seperti ini. Maka akan ada update juga tentang perumusannya. Jadi hasil kemarin itu apa kok sekarang apa gitu ya di item-item tertentu. Nah, itu karena ada update, rumusnya itu diupdate. Maka untuk hasil itu kadang akan berubah menyesuaikan rumus dari hasil riset tersebut. Jadi kita memang melakukan riset dan terus menerus. Dan ketika riset itu sudah klik atau memang benar-benar dianggap itu valid atau sudah sesuai, oh ini harusnya dirubah, kita akan rubah. Kemudian berapa lama analisa dilakukan? Pengambilan sampel itu sekitar 5 menit. Nah, untuk analisa tergantung banyaknya antrian. Jadi kalau pas antrian banyak otomatis lebih panjang ya. Nah, paling cepat itu 1 hari setelah pengambilan sampel. Ini paling cepatnya. Nah, kalau antriannya banyak ya bisa 3 hari sampai 4 hari ya. Tergantung antriannya. Kalau antriannya banyak ya otomatis lebih akan panjang. Nanti akan diinfokan oleh petugasnya saat pengambilan sampel. Kira-kira ini jadinya kapan, nanti akan diinfokan. Kira-kira seperti itu. Terima kasih ya. Kalau ada yang belum jelas silahkan WhatsApp ke 081391005464. Terima kasih, selamat mencoba dan semoga sukses selalu.